Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita terus menyembah dan memuji Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami bersama-sama ingin memuji dan menyembah Engkau. Biar hati kami penuh dengan sukacita-Mu. Sebab sukacita dari Tuhan kekuatan kami. Sukacita mengalahkan ketakutan. Sukacita mengalahkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Oleh sebab itu biarlah kami mau mengangkat tangan dan memuji Engkau. Menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup. Dan bersorak bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Sebab Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama saudaraku. Hey! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari bersorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Kau yang hidup, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi, amin, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Amin. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, amin, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan,
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai habis bumi berlalu, kami mau tetap percaya dan menyembah Engkau Tuhan Raja kami. Yesus, Engkau Raja kami. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Terima kasih oh Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Amin Tuhan. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Sembah Engkau, ya Bapa.
setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari sembah Tuhan sampai bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau selamanya, selama-lamanya kami sembah Engkau. We worship Your name Jesus, we worship Your name oh Lord. Selama-lamanya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, oh Yesus, bila ku lihat hidup-Mu karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan, kami tersanjung Tuhan. Oh yes Lord, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi buku ada. Oh, kami sembah Kau Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Memberikan segala hidup-Mu. Kami tidak dapat membayar, tapi kami mau membaktikan hidup kami yang benar, yang kudus. Dan terimalah Yesus korban hidup kami. Kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang saat ini mendengar melalui online. Kiranya Engkau Roh-Mu tetap berkarya, bekerja, dan ubahkan kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nama-Mu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom Bapak Ibu, semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan melalui streaming ini. Biar kita diteguhkan terus oleh firman Tuhan, karena firman-Nya adalah kekuatan yang luar biasa. Kita sedang membicarakan tentang hari raya daripada orang Israel yang di-set up oleh Tuhan. Pertama pada musim semi, lalu musim panas, lalu musim gugur. 3 hari raya pertama itu Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung pada musim semi. Hari raya Pentakosta pada musim panas. Dan 3 hari raya terakhir itulah hari raya Nafiri, hari raya pendamaian, dan pondok daun itu pada musim gugur. Nah, berbicara musim gugur, kita butuh yang namanya kekuatan. Sudah melihat gambar ini, ya? Jadi kalau saudara datang ke luar negeri persis pada musim gugur, indah sekali. Gambar paling kiri itu adalah awal musim gugur. Tengah yang bulat itu pertengahan. Dan kalau sudah lihat sudah parah musim gugurnya semacam itu. Sudah melihat, kalau sudah perhatikan orang-orang yang akan gugur dalam kehidupan rohaninya, kelihatannya saat-saat akan gugur itu justru lebih indah. Itu yang saya heran. Waduh, dia lagi, dipuji-puji orang. Wah, tapi dia nggak hati-hati. Nah, ya sangat indah. Tapi sebetulnya kalau sudah lihat daun-daun yang menjadi merah, kuning itu, pasti itu daun yang kurang sehat, bukan? Warnanya indah, tapi tidak memberikan nutrisi yang baik bagi pohon itu sendiri. Akibatnya lalu ya gugur.
Saudaraku, begitu juga kehidupan kita, kalau kita hati-hati, kalau kita sudah mulai timbul roh kesombongan, kita mulai dipuja, saudaraku, itulah awal daripada musim gugur dan kita nanti mengalami yang lebih parah. Nah, kalau sudah melihat gambar ini, sudah akan saya bagikan 3 kelompok, yaitu seperti orang Israel 3 kali setahun dia mesti pergi ke Yerusalem. 3 hari yang pertama itu bicara semuanya tentang kekudusan. Bagaimana kita dikuduskan oleh darah Kristus. Lalu kita harus menyingkirkan ragi-ragi. Dan kita harus mempersembahkan tubuh yang kudus sebagai buah sulung. Ya, lalu pada pertengahan itulah hari raya Pentakosta, di mana penuaian dari gandum mulai terjadi. Lalu 3 hari raya yang terakhir yang kita bicarakan sekarang ini, yaitu hari raya Nafiri, pendamaian, dan Pondok Daun. Dan itu terjadi pada bulan ke-7 dari kalender agama. Ya. Jadi orang Israel itu punya kalender agama, tapi juga ada kalender sipil. Kalender agama dimulai pada bulan yang namanya Abib atau Nisan. Dan ini adalah bulan ke-7 yang disebut Tisri. Itu kira-kira September, Oktober. Jadi musim gugur, fall. Ya. Saudaraku, dan ini bayangan daripada banyaknya kejatuhan-kejatuhan rohani pada akhir zaman, pada musim gugur ini. Ini harus kita perhatikan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Tolong dibacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini peringatan yang harus kita perhatikan. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun. Jadi, saudaraku, akhir zaman ini begitu banyak, saudaraku, pengajaran-pengajaran yang membuat orang lalu bisa keliru, sesat. Ya, sebab sebelum hari itu, apa itu? Hari Tuhan. Jadi perhatikan. Saya tulis sebelah kanan itu hari Tuhan untuk menghancurkan antikris, semua pekerjaan iblis. Itu dimulai nanti pada waktu kedatangannya ke bumi, ya, kedua kali. Tapi sebelum hari itu akan terjadi banyak yang namanya kemurtatan dan munculnya manusia durhaka, yaitu antikris. Jadi sudah melihat dalam tulisan saya yang sebelah kiri, malam hari Tuhan. Orang Yahudi menghitung hari itu dimulai sore, malam jam 6. Ya, seperti orang Jawa juga kalau hari ini Rebu atau hari ini Jumat, maka kalau Jumat malam itu sudah disebut malam Sabtu. Nah, begitu. Ya, saudaraku, jadi akan terjadi kemurtatan. Dan nanti pada pertengahan 7 tahun itu, antikris nanti menyatakan diri, aku ini Allah. Jadi zaman itu, zaman 7 tahun terakhir, itu adalah zaman di mana antikris mulai bekerja dengan lebih bebas. Kenapa? Karena buah sulung, yaitu sebelah kiri yang hijau itu diangkat oleh Tuhan. Ya, sehingga dia bisa bekerja dengan bebas. Nah, itulah sebabnya sebelum itu pun terjadi kemurtatan. Ini peringatan dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah diperingatkan Tuhan begini, bagaimana sikap kita? Seringkali orang diberi peringatan, masih dia tidak mau sadar
bahwa ini serius. Ya, peringatan ini serius. Jadi banyak orang Kristen yang dulunya sudah dilepaskan dari rantai dosa, diikat kembali dengan bermacam-macam masalah. Ya, seperti perahu yang sudah tidak ada nakodanya, diombang-ambingkan. Hidup kita bisa seperti itu. Ya, kenapa begitu? Karena iblis tahu waktunya sudah dekat. Dia ngerti, ini time out ini, hampir. Karena itu dia akan bekerja keras. Karena iblis itu sudah mengambil alih bumi ini. Waktu Adam dia diganti dengan satu buah, dia menjual hak berkuasa atas bumi ini. Itulah saya berkata, tidak mau patuh pada Tuhan semacam itu. Nah, jadi kemurtadan ini pasti terjadi sebelum Tuhan Yesus ambil alih dengan kuasanya bumi ini. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, bukan Tuhan datanglah, Tuhan berkuasalah. Tapi ingat, sebelum Tuhan ambil alih, ternyata iblis ini akan bekerja dahsyat dan banyak orang Kristen akan jatuh. Apalagi kalau nanti antikris muncul. Wow. Karena itu Tuhan selalu berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu pilih. Mau tidak? Menyangkal diri, pikul salib. Baru kamu bisa ikut. Karena itu mari kita pilih sekarang. Lebih baik menderita sekarang daripada nanti mengalami aniaya antikris. Itulah. Jadi ini a choice. It is up to you. Terserah. Anda mau sekarang menderita dengan rela loh ya. Karena itu jangan sampai saudara berpuasa tidak rela. Nanti saudara akan dipaksa tidak makan. Zaman kesulitan. Betul enggak? Ya. Kadang-kadang kita tidak mau bangun untuk berdoa. Lain kali kita dipaksa oleh keadaan, kita jerit-jerit. Kita berdoa. Nah, jadi 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dengan jelas mengatakan, kita yang sekarang menderita, yang sekarang karena kebenaran, itu sudah layak jadi warga sorga. Karena itu mereka-mereka yang begitu bisa menjadi buah sulung. Waktu Yesus datang di udara sudah dipetik lebih dulu. Tapi kita yang sekarang tidak mau menderita. Ya, kalau sudah dimaki orang, wih balas. Nah itu namanya sudah tidak mau menderita. Sudah tidak mau menderita dirugikan orang. Mungkin utang gak dibayar, waduh jengkel, saudara balas dengan cara yang sangat kejam kadang-kadang. Bukankah banyak orang Kristen melakukan itu? Kata Paulus, kenapa toh kamu tidak rela kalau hartamu dirampok sekalipun? Berikanlah, ya. Sebab dia nanti akan datang seperti pencuri. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah siap, dia akan diangkat oleh Tuhan. Karena itu tugas kita, jadilah terang sekarang ini. Kalau terang itu bisa menahan gelap. Karena itu sementara buah sulung gereja ini belum diangkat, maka dunia ini masih ada terangnya. Tapi nanti begitu buah sulung ini diangkat, maka kuasa iblis akan menyergap bumi ini. Kegelapan terjadi. Jadi ada yang menahan. Siapa yang menahan? Orang-orang percaya yang hidupnya terang. Ya, karena itu mari kita mau bersatu untuk menghadapi teror iblis pada akhir zaman yang makin kencang. Salah satu semacam ini COVID dan sebagainya. Ini kan teror. Supaya apa? Supaya kita takut. Ya. Mari kita mau belajar bersatu dan menjadikan
Kristus itu kepala. Bagaimana bisa bersatu kalau kita mau jadi kepala? Ribut, oh nggak bisa. Yang lain, oh saya kepala. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan sebagai kepala, maka pasti dapat bersatu. Dan bersatu inilah yang dilakukan dalam 3 hari raya itu, yang harus juga kita kerjakan. Yang pertama itulah hari raya Nafiri, di mana Nafiri ditiup. Waktu Nafiri ditiup, itu panggilan, ayo apa? Berkumpul. Berkumpul untuk apa? Untuk persiapan. Jadi berkumpul untuk bersiap. Bersiap apa? Mengerjakan hal bersama. Ya, jadi sebab ini pekerjaan yang besar, nggak bisa sendiri. Ingat ini, gereja-gereja yang besar jangan merasa saya sudah besar, saya bisa sendiri. Tidak bisa. Kita mesti menjadi satu, baru bisa ngadepi yang namanya serangan sangat besar. Karena itu mari, semua gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus sadar ini, bahwa kita harus mengerjakan bersama sebagai tubuh Kristus. Kenapa? Karena waktu Nafiri ditiup, itu pun dilakukan waktu ada keadaan darurat, bahaya, emergency. Nah kalau sudah emergency itu, sudah. Ya, biasanya orang mau bersatu. Ya, saudara, tanggal 1 bulan ke-7 Tisri itu sebetulnya dalam kalender sipil atau tahun sipil itu bulan yang pertama. Nah, orang Yahudi mengatakan Rosh Hashanah, Rosh itu kepala. Ya, jadi kepala tahun. Sama dengan bulan Nisan itu juga kepala tahun. Ya, tapi tahun rohani, tahun agama. Nah bedanya sampai cukup jauh ya saudaraku. Jadi kita mesti mengerti perhitungan dari kalender orang Yahudi. Imamat 23 ayat 23 sampai 25 berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. ya, waktu ditiup, apa yang harus dilakukan? Pertemuan kudus. Dan pertemuan kudus ini diawali dengan hari perhentian penuh. Ya. Jadi kudus itu hanya bisa kalau hatimu itu berhenti dari semua keinginan-keinginan. Ya. Jadi kalau kita mau kudus, kita mesti berhari Sabat. Artinya hatimu itu bisa damai dulu, baru bisa kudus. Orang kalau nggak damai, tidak bisa kudus. Ya ini perlu diperhatikan. Kalau Tuhan nulis itu ada ya susunannya begitu. Jadi perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Ya. Jadi peniupan Nafiri ini kalau kita perhatikan dalam bilangan 10 ayat 1 sampai 10 itu tujuannya untuk memanggil. Ya. Dan memanggil ini bisa maksudnya beberapa. Tapi paling penting di atas segala-galanya itulah berkumpul. Yang kedua, kalau mereka berkemah itulah tanda mau berangkat. Jadi kumpul untuk apa? Siap berangkat. Yang ketiga maksudnya untuk menghadapi perang. Jadi berkumpul untuk apa? Untuk berperang.
Ya. Lalu yang terakhir berkumpul juga. Berkumpul untuk apa? Bersukacita. Wah. Kalau ini paling ngetop ya. Kalau perang, wah susah. Tapi kalau sukacita, bersukaria, itu juga ditiup dengan nafiri. Nah, bukan kebetulan, Tuhan itu punya peraturan-peraturan yang begitu luar biasa. Ya, kadang-kadang suara ini ditiup melalui yang namanya tanduk. Tapi untuk 4 hal ini kalau sudah baca, itu tidak boleh sembarangan orang meniup dan harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Ini artinya tanda berkumpul ini mesti disuarakan oleh hamba-hamba Tuhan yang kudus. Dan dibuat dari perak. Ya. Nah kalau kita perhatikan perak itu pada zaman dulu sebagai logam untuk bayar tebusan. Karena itu di dalam tabernakel jelas diterangkan bahwa perak itu adalah uang tebusan. Bilangan 3 ayat 48. Jadi kalau begitu Injil yang bicara tentang berita penebusan melalui darahnya Yesus yang membebaskan dosa itu harus diberitakan ya. Setiap kali ada pesta mesti diingatkan, pestamu betul bisa sukaria berpesta kalau kudus. Tanpa kekudusan, pesta itu berakhir dengan apa? Dengan kematian, duka cita. Contohnya, Herodes. Wah, waktu itu ulang tahun bersuka cita. Tapi diakhiri dengan apa? Duka cita. Kenapa? Karena di situ diminta kepala Yohanes Pembaptis di tengah pesta. How? Saudara, sejak itu timbul ketakutan dalam hidup Raja Herodes. Ya, saudara, apalagi kalau dia mendengar kabar tentang Yesus, dia, wah ini jangan-jangan Yohanes. Ya, berinkarnasi, kan begitu. Ini karena pengaruh keyakinan gitu ya. Saudaraku, jadi perhatikan bagaimana Tuhan membayar dosa kita untuk menguduskan kita. Kalau orang sudah bisa menghayati itu, barulah dia bisa hidup kudus. Jadi orang bisa hidup kudus kalau dia mulai menghayati korbannya Yesus. Karena itu hari raya Nafiri ini tanggal 1 bulan 7 disebutkan hari perhentian penuh dan pertemuan kudus untuk apa? Untuk menyambut tanggal 10. Karena tanggal 10 ini salah satu yang paling penting juga. Yaitu hari raya pendamaian. Nah, pendamaian ini bukan lagi pribadi-pribadi, ya. Kalau Paskah itu kan tiap orang rumah tangga harus bawa dombanya, betul? Ya. Tapi kali ini tidak. Kali ini untuk seluruh umat. Wah, pendamaian ini untuk seluruh umat. Artinya satu bangsa ini diampuni apa tidak? Karena itu sangat mendebarkan hari-hari itu. Karena hari itu cuma setahun sekali ya, imam itu masuk di ruangan Mahsuci seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Setahun sekali, hanya diperbolehkan oleh Tuhan setahun sekali. Ya. Dan setahun sekali, maka imam ini harus menumpangkan tangan di atas 2 ekor namanya kambing. Kambing yang satu dipotong untuk korban. Tapi kambing yang satu
itu menjadi kambing yang disebut Azazel, ya, scapegoat. Scapegoat itu artinya kambing yang melarikan diri, liar gitu. Tapi bukan liarnya kenapa? Karena diusir. Jadi digiring oleh seorang, ditarik kemana? Ke padang gurun. Bayangin, kambing itu perlu apa? Makanan. Kambing itu perlu rumput. Tapi kambing ini dibawa kemana? Ke padang gurun. Ya, itulah gambaran daripada Yesus Tuhan kita. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia sampai teriak, "Aku haus." Saudaraku, itulah detik-detik dia kehabisan tenaga. Dia kerongkongannya haus. Ya, seperti orang kena COVID ini kan begitu. Ya, aduh, kecekik. Tapi lebih hebat waktu Yesus bukan hanya haus, tapi sampai dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Ya Allahku, ya Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Jadi benar-benar Yesus itu sangat exhausted, betul-betul habis. Banyak orang Kristen tidak bisa menghayati ini. Sehingga mereka hanya merayakan Paskah, senang, aduh, tiap kali saya berdosa kok Tuhan ampuni ya, Tuhan baik. Tapi nggak bisa ikut merasakan bagaimana Tuhan itu mati, kehausan, kehabisan tenaga, sungguh-sungguh seperti tubuh ini dihabisin tenaganya, loyo. Itulah Yesus Tuhan kita. Dia seperti kambing, ya, Azazel, yang digiring ke padang gurun, dibiarkan di sana, akhirnya mati sendiri. Bagaimana saudara menghayati kasih Tuhan? Makin sudah mengerti Alkitab, makin sebetulnya sudah berkata terpukau dengan kasih Tuhan. Sehingga engkau rela, kalau engkau mengalami mungkin kerugian, sudahlah, Yesus lebih parah, Yesus lebih menderita dari saya. Sehingga engkau bisa merelakan. Karena itu orang yang bisa mengerti deritanya Yesus, itu dengan rela mengampuni dengan mudah. Mari kita baca Imamat 23 ini, ayat 26-32 tentang Hari Raya Pendamaian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh, itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya." Iya, kita berhenti di sini dulu. Tanggal 10 bulan 7 ada Hari Raya Pendamaian. Dan tugasnya mengadakan pertemuan kudus dengan merendahkan diri dengan puasa. Waktu saya bicara ini dengan beberapa orang, loh, apa kita ini harus puasa? Ya kata Tuhan, itulah cara merendahkan diri. Kenapa begitu? Kalau merendahkan diri ini sebaiknya merendahkan jiwamu. Karena jiwa itu pikiran, perasaan, ini loh yang masalah. Ya, puasa itu sudah menahan, itu artinya keinginanmu engkau bisa stop.
pikiran, perasaan, kehendak, ingin makan itu stop. Nah, kamu kontrol. Lalu diulangi lagi. Setiap orang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan puasa harus apa? Dilenyapkan. Wih. Ini aturan, Gus. Setiap orang, termasuk anak kecil, saat itu belajar terus. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Ya, ancaman yang paling keras justru di sini. Kalau hari raya Paskah itu diancam sekali, tapi ini sampai 3 kali ini diminta. Ya, harus apa? Puasa, merendahkan diri. Jadi 3 perintah wajib. Ini no option, wajib. Merendahkan diri dan puasa, dengan puasa. Memang itu cara. Ya, jadi ada orang-orang yang sukar merendahkan diri. Coba sudah belajar puasa, nanti kan saudara itu bisa kehilangan rasa perasaanmu yang ingin menang itu. Ya. Dan yang tidak melakukan dilenyapkan. Nah, itu juga pernah Tuhan katakan untuk hari raya Paskah. Tapi dengan catatan hari raya Paskah ini harus dilanjutkan. Dengan apa? Hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Jadi hari raya roti tidak beragi itu mencakup hari raya Paskah. Pada malam hari raya Paskah itu sudah makan roti tidak beragi. Sudah. Dan terus berlanjut sampai 7 hari. Ya. Jadi apa toh artinya ini? Jadi ini dalam Paskah Tuhan bicara tentang kekudusan. Hari raya pendamaian Tuhan bicara tentang merendahkan diri. Jadi kalau begitu kekudusan dan merendahkan diri ini harus tetap dilakukan. Dengar ini, tetap dilakukan sampai kita mati. Itu angka 7 artinya sempurna. Ya, angka 7 juga adalah angka Roh Kudus. Artinya kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nuruti Roh Kudus, tidak lagi nuruti dagingmu. Nah, ini bagi banyak orang, aduh kok susah ya ikut Tuhan. Loh, kok susah? No pain, no gain. Tidak ada derita, tidak ada keuntungan. Itu konsep. Orang yang tidak mau sukar, tidak mungkin dia mulia. Ya, jadi kekristenan bukan barang murah. Saya katakan, no. Karena harganya mahal. Mahalnya gimana? Allah mesti jadi manusia. Mahal sekali. Ya. Jadi kekudusan ini harus ini kewajiban. Jadi bukan boleh tidak, boleh ya. Tidak, harus. Nah, suara ini semacam begini, seringkali sudah hilang dari gereja. Takut nanti mana mungkin orang milenial bisa kudus. Ya kalau nggak bisa, ya nggak bisa masuk surga. Ya, karena itu mesti kita lakukan yang kelihatan lebih dulu lah. Yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi yang nggak kelihatan. Kekudusan yang kelihatan.
Baru bisa yang tidak kelihatan. Sebab 1 Korintus 15 ayat 46 berkata, Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. artinya perdamaian dengan saudara seiman itu harus datang lebih dulu. Buktikan. Karena itu kalau dalam gereja ada benturan antara orang dengan jemaat yang lain. Atau yang paling banyak tentu suami dan istri, bukan? Nah kalau ini saja nggak bisa, apalagi mau hidup kudus. Bagaimana mungkin gitu. Ya, dengan suami aja nggak mau ngampuni. Dengan istri nggak mau ngampuni. Bagaimana bisa dengan Tuhan? Apalagi dengan orang lain. Gak mungkin. Jadi perdamaian ini mesti dimulai secara jasmani. Baru bisa rohani. Karena itu saudaraku, kata Tuhan kamu mesti berusaha. 1 Petrus 3 mengatakan, karena perdamaian itu adalah tanda orang mencintai hidup. Ya, 1 Petrus 3 mengatakan siapa yang mencintai hidup haruslah berusaha berdamai. Saudara mau cinta hidup apa enggak? Mau cinta hidup kekal enggak? Kalau mau harus. Nah saya dirugikan harus. Lah saya dipukuli harus. Istri berkata enggak bisa. Karena sudah dipukul nggak bisa, mesti cerai. Nah ini kebanyakan begitu. Sehingga karena diizinkan oleh beberapa pendeta, ya kalau sudah mukul ya boleh cerai. Loh siapa yang bilang gitu? Itu kan tidak ada di Alkitab. Tapi karena ada permission dari pimpinan, wah boleh. No, jemaat Tuhan, bacalah Alkitab. Ya, baca Alkitab. Karena itu kelompok 3 hari raya pertama, Paskah, roti tidak beragi dan buah sulung, itu berkenaan dengan pengudusan. Yaitu pertama, Paskah itulah legalitas. Jadi secara legal, secara hukumnya itu yang disebut positional sanctification. Ya, dalam teologi ya begitu. Secara posisi legal kamu ini sudah kudus, tapi legal loh ya, tapi belum praktek gitu loh. Nah, karena itu perlu praktek hidup kudus, practical sanctification. Tapi tidak cukup di situ, itu hanya untuk diri sendiri. Tapi sekarang praktiknya untuk sosial gimana? Yaitu tubuhmu yang kudus ini harus dipersembahkan. Ya, jadi ada positional sanctification, ada practical sanctification, tapi ada lagi yang disebut kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus. Nah, 3 hal ini harus kita lakukan seumur hidup sampai Tuhan datang atau kita mati. Ya, kenapa begitu? Kenapa harus begitu? Sebab kata Tuhan, tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat melihat Tuhan. Nah kalau nggak bisa lihat Tuhan apalagi masuk surga. Mana mungkin. Karena itu kita ini jangan sampai deviasi oleh karena ada yang mengajar. Ya bolehlah. Masuk Tuhan itu begitu jahat. Nah, kita dengarkan begitu, itu kan manusiawi. Karena itu sekarang hukum Tuhan itu seringkali diblend, dicampur dengan perasaan kemanusiaan. Ini yang saya katakan humanisme good. Tapi jangan sampai bertentangan dengan hukum Tuhan.
Misalnya hukum Taurat, good apa enggak? Good. Ditulis di mana? Perjanjian baru. Ya. Untuk orang yang tidak mau melakukan hukum Tuhan, hukum Taurat pakai. Dulu orang berpikir, wah, kalau gitu Pak Bekti ini orang Taurat ya. Bukan. Saya hidup dalam anugerah, tapi hukum Taurat itu baik kalau orang melanggar. Kenakanlah hukum Taurat. Karena surat Timotius juga berkata begitu. Ya, hukum Taurat itu baik untuk pelanggar. Ya, karena itu kita mesti betul-betul berusaha untuk mengejar kekudusan ini. Jelas Jadi ini perlu usaha. Jadi jangan, sudah kok, sudah dibayar Tuhan, sudah suci, sudah. Kalau sudah suci, Tuhan nggak perlu ngomong ini. Berusahalah, hidup damai, dan kejarlah kekudusan. Nggak perlu toh. Aneh, tapi banyak orang senang mendengar begitu. Ya, karena Tuhan sudah menghapus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ya memang betul kalau diikuti dengan hari raya roti tidak beragi. Kan begitu. Ya. Ini loh, jadi saudara kalau dengar firman Tuhan, saya begitu dengar, ini half truth. Not the whole truth. Half truth. Dan saya sudah terangkan berkali-kali, half truth itu sama dengan a lie, dusta. Iblis kan begitu. Half truth. Jadi kekudusan harus diusahakan. Apa tuh yang diusahakan? Perdamaiannya, gitu loh. Jadi bukan kekudusannya, perdamaiannya. Sebab kalau tanpa ada damai, nggak bisa kudus. Coba bacakan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Iya, saudara, sekarang saudara kalau breng, apalagi dengan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ayo damai. Apalagi pendeta dengan pendeta, lebih celaka lagi. Kalau nggak bisa damai itu saya katakan, gimana dengar perkataan semacam ini? Apa nggak rasa salah gitu loh? Ya, saudaraku. Jadi jelasku, kekudusan dalam praktek hidup bersosial itu hanya mungkin terwujud kalau ada atmosfer damai lebih dulu. Nah, ketemu aja di sidang gitu ya, kalau ada pendeta, ada dia, aku ya enggak mau datang. Wah, loh, ini sudah aduh. Gimana? Ya, saudaraku, kita mesti damai dulu. Nah, kenapa, Karena gereja Tuhan itu dilambangkan sebagai mempelai perempuan. Kristus sebagai mempelai laki. Sebagai tubuh, Kristus sebagai kepala, jemaat sebagai anggota-anggota tubuh. Ini gambar yang bagus ya. Jadi ini jemaat, ini tubuhnya Kristus. Ini tubuh Kristus. Jadi gereja itu digambarkan seperti ini. Jadi jangan sudah pikir kalau gereja itu mempelai, oh Tuhan itu laki, jadi kawin, seks. Bukan. Ini cuma sebagai satu contoh. Ya. Jadi persekutuan yang solid, harmonis, itu seperti suami dan istri. Karena itu suami istri orang Kristen ini harus berusaha berdamai. Kalau ada perbedaan argumentasi, ayo toh damai. Ya. Selama sebulan ini dari gereja kita menyiarkan tentang harmonis ya keluarga.
Dan harmonis keluarga ini hanya bisa kalau dimulai dengan damai. Ya. Jadi ketahui, damai sejahtera ini pertahanan. Ingat, pertahanan dan kekuatan. Ya, dalam menghadapi serangan-serangan pada musim gugur. Jadi kalau nanti Tuhan izinkan iblis bekerja lebih dahsyat, engkau sudah kuat. Kenapa? Karena Tuhan berkata, janji sekali lagi aku akan menggoncangkan. Perhatikan itu. Karena itu sekarang kita melihat perceraian itu begitu banyak. Karena COVID ini aja, bercerai juga. Kenapa? Nah, terus dikurung dalam satu rumah. Ya. Bukannya tambah baik. Saudara, persatuan itu hanya bisa kalau hati kita ini diturunkan. Itu kuncinya. Kenapa orang tidak mau ngalah gitu? Ya sudahlah, tak turun deh. Nah ini namanya merendahkan diri. Nah ini problemnya apa? Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Ini paling masalah. Kata Tuhan, roh itu penurut. Tapi daging lemah. Karena daging lemah mempengaruhi jiwanya. Gak mau kalah. Nanti tersinggung. Kalau gitu nanti aku sebagai laki-laki nanti diinjak-injak. Nah, kan gitu ya seringkali. Lo kok dibiarkan diinjak-injak? Ya jangan mau. Saudaraku, lebih baik diinjak tapi mumbul naik. Daripada nggak diinjak, habis. Saudara, merendahkan diri itu seperti air yang turun. Jadi mari kita mempunyai hati seperti itu, lunak, turun, ya, terus turun. Kalau batu sulit turun, makin besar, makin ya tetap di situ, karena beratnya itu. Tapi kalau air itu akan turun. Nah, Yesus sudah memberikan contoh ini. Bagaimana dia Allah yang turun menjadi manusia. Dan bukan hanya menjadi manusia di istana, tapi menjadi manusia paling miskin dan paling hina. Lahir di kandang dan di palungan. Saya kira nggak ada di seluruh dunia. Anak lahir di palungan nggak ada. Matinya pun sebagai orang terkutuk. Disamakan dengan perampok, penjahat. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita menilai, bagaimana Yesus itu teladan bagi kita. Jadi kita coba ikuti Yesus saja. Ya, saudara boleh niru pendeta yang ikuti Yesus gitu loh. Seperti Paulus berkata, ikutlah aku karena aku mengikut Kristus. Jadi kalau saudara hanya ikut pendeta karena dia lebih pintar, khotbahnya lebih baik. Kalau cuma khotbahnya lebih baik tapi hidupnya tidak rendah hati, saya berkata, kenapa toh mesti mengikut yang begitu? Tuhan bukan mencari orang pandai. Tuhan mencari hati. Karena itu saya melihat pendeta-pendeta di desa-desa kadang-kadang sederhana. Nanti saya pikir banyak orang-orang itu upahnya jauh lebih besar. Dari pendeta-pendeta yang ternama. Kenapa? Kerendahan hati bagi Allah itu menarik sekali. Dan waktu saya belajar tentang Kidung Agung, satu ayat kadang-kadang bisa satu hari saya renungkan. Aduh, Tuhan itu bisa, nggak bisa lari. Kalau melihat anak Tuhan punya kualitas yang memukau.
Dia itu, orang Jawa bilang kepincut. Ya. Benar, kalau sudah baca Kidung Agung, wow, luar biasa. Ya. Apalagi kalau orang itu tunduk pada otoritas. Itu bagi Tuhan, aduh. Karena itu orang yang tunduk pada otoritas itu satu kali pasti dengan cara apapun diangkat Tuhan. Itu saya yakin. Seperti dalam Kidung Agung. Karena Tuhan itu terpukau. Ya. Kalau sudah baca Kidung Agung dikatakan, ya, Dinda, hatiku berdebar. Melihatmu, matamu aja sudah, aku sudah, saya waktu merenungkan itu Tuhan, biar aku bisa memukau Engkau Tuhan. Dan biar itu menjadi kerinduan kita sebagai mempelai Tuhan, memukau hatinya Tuhan. Hari Raya Nafiri, ini kemudian diikuti Hari Raya Pendamaian. Apa maksudnya? Maksudnya panggilan untuk bersatu. Dalam satu kesatuan yang kokoh. Mengapa? Karena kita akan menghadapi badai hidup yang tidak mudah. Coba kalau saudara sendiri nyebrang sungai yang deras. Coba kalau sendiri. Hanyut. Coba kalau kita ribuan orang nyebrang sampai pegangan semua. Oh tidak. Ya, tahan. Kenapa, Sku? Karena masing-masing punya ya namanya pertahanan. Ya. Makin banyak tonggaknya di tempat arus itu makin kuat tentunya fondasi itu. Dan begitu juga kita. Marilah kita belajar. Jangan sampai kita ini mempunyai hati untuk tidak mau merendahkan diri. Dan tandanya itu kita mesti kumpul memang. Kadang-kadang kumpul dengan orang yang tidak kita sukai. Ya. Seringkali orang begitu sudah tidak disukai, alergi. Wah, saya sedih. Tapi saya beruntung melihat jemaat, beberapa jemaat dulunya alergi. Bahkan kalau dia mimpin pujian, waduh, Pak Bekti mau diganti. Loh benar sih, usulnya begitu loh. Tapi saya doakan terus, berubah. Akhirnya bisa ketemu, bisa bersama, waduh, puji Tuhan. Karena itu pelajaran ini hari ini berkata, yuk minta Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus, roh kesempurnaan itu bisa menyempurnakan kekudusan kita sempurna adanya. Haleluya. Karena itu saya akhiri dengan gambar ini lagi. Jadi kudus, lalu engkau bisa berbuah, buah yang lebat, dan engkau bisa bersatu. Jadi kalau cuma kudus, engkau sendiri, engkau nanti tidak kuat. Tapi kalau engkau berbuah, hati engkau bisa punya satu kelompok. Ya, berbuah. Lalu buah ini membawa kepada persatuan. Ya inilah yang saya renungkan dari 3 ini. Saya pikir apa tuh Tuhan maksudnya supaya jelas. Ya Tuhan kasih kudus, berbuah, bersatu. Wah tepat. Ya. Dan ini yang membuat kita bisa bertahan. Nanti menghadapi masa yang sukar sekalipun. Minggu depan adalah terakhir dari misteri kehidupan ini. Tapi sudah melihat gambar ini, ada yang lebar yaitu 7 hari, yang merah sama yang hijau terakhir 7 hari. Itulah hari raya roti tidak beragi
dan nanti hari raya Pondok Daun. Ikutilah minggu depan dan 2 minggu lagi kita akan mendengarkan misteri komunikasi. Lebih mengherankan saya lagi. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mohon Roh Kudus, tolong jadikan kami satu. Dan kami hanya bisa bersatu kalau Roh-Mu menguasai kami. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan. Berikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Jadikan kami di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Mari kita mau berdiri. Mari kita mau minta pada Tuhan. Tuhan, kami tahu diri kami tidak mungkin melakukan itu. Karena itu Tuhan, ajar kami seperti Engkau sarankan, supaya kami makin berkurang. Keinginan-keinginan pribadi kami makin berkurang. Biar Roh-Mu yang menguasai kami. Bantu kami Roh Kudus. Karena kami manusia yang lemah, daging. Tubuh kami tubuh dosa. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Come Spirit. Come. Come Spirit.
Oh, datang Roh Kudus. Kau dapat. Yes Tuhan. Kuasai kami. Hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon hadirat-Mu nyata Tuhan. Dan biar orang yang mendengar firman ini hari ini pun akan mengangkat tangan dan berserah. Tuhan, aku menyerah. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Yes, yes, yes. Amin Tuhan, amin. Jadikan kami satu, jadikan kami satu oleh Roh-Mu Tuhan. Berikan di hati kami penuh kecintaan, satu dalam maksud, satu di dalam satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Sembah Dia, Yesus, bersyukur kami sembah Engkau. Mengalir kuasa-Mu, Kami berseru, oh Yesus, jadikan kami satu. Jesus, Jadikan kami satu, satu dalam Roh, oh Tuhan, memuliakan-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Taklukkan hati kami dengan firman-Mu. Yes. Runtuhkan tembok-tembok, benteng-benteng dari pikiran kami yang sering menjadi Tuhan kubu-kubu pertahanan yang bodoh. Runtuhkan Tuhan. Ganti dengan pikiran-Mu. Dan supaya kami tetap menyatu di bawah pimpinan-Mu. Ya Yesus, jadilah Raja kami. Jadilah Raja kami. Amin. Dan supaya kami semua hidup dalam kerajaan-Mu. Hidup dalam damai sejahtera. Bersukacita.
Karena itu Tuhan, mari datang kerajaan-Mu atas bumi kami Indonesia. Supaya Indonesia dapat menjadi contoh yang baik Tuhan. Dan supaya mereka tahu bahwa kami Tuhan, umat-Mu di Indonesia mau menyerah kepada Tuhan, mau tunduk kepada otoritas Yesus sebagai penguasa. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan kami, berkati Tuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan Tuhan pemerintahan gereja di mana-mana. Engkau Tuhan terus galang dengan kasih-Mu Tuhan. Dan supaya kami semua menjadi gereja yang kokoh, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga, khususnya suami dan istri, supaya mereka dipersatukan Tuhan. Kuasa-Mu akan mempersatukan mereka. Terima kasih, terima kasih. Dan kami percaya di mana ada kesatuan, Engkau akan memerintahkan berkat-Mu turun Tuhan. Berkat kekuatan, berkat Tuhan, pemulihan, dan berkat-berkat jasmani dan rohani, juga berkat kesembuhan. Sebelum kami Tuhan berpisah dari acara ini, kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kami, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Amen. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.